Gimana sih Coach caranya si leader ini bisa menjadi coach dalam timnya? Halo Sobat Coaching, balik lagi sama aku Aul di Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas gimana sih leader yang menjadi coach dalam timnya. Oke, langsung aja tanya ke Coach Adit yuk. Halo Coach. Halo, Oke, langsung aja kali ya Coach ya. baik. Misalkan nih di dalam suatu tim si leader tuh pengen jadi coach dalam timnya nih. Nah, Mm-mm. gimana sih Coach caranya si leader ini bisa menjadi coach dalam timnya? Untuk menjadi seorang coach, Mhm. ya bukan hanya kepengen ya, tapi harus sih sebetulnya ya. Jadi Oh, dari itu harus menjadi coach. Ya, karena kemampuan mendevelop tim itu adalah salah satu peran seorang leader, gitu mmm, ya. Jadi bagaimana supaya menjadi coach yang baik, gitu ya. mhm. Yang pertama, tentunya dia harus menyadari bahwa tugas dia adalah bukan hanya sekedar sebagai leader ya, bukan Mhm. hanya sekedar agar pekerjaan selesai, Mmm. target tercapai, enggak. Dalam prosesnya dia juga harus menyadari bahwa dia memang punya tanggung jawab untuk mendevelop timnya. Jadi Mmm, dia punya mindset yang tepat dulu nih sebagai seorang leader, oke. gitu ya, mendevelop tim, Mhm. gitu ya. Jadi jangan kerjanya diselesaikan sendiri semua, Mhm. jangan yang sekedar nyuruh-nyuruh dan kemudian berharap bagus hasilnya, Mhm. ya. Tapi dalam prosesnya dia harus mendevelop tim itu. Dia punya mindset itu. Jadi dia harus ada passion kali ya bahkan gitu ya untuk mendevelop orang lain, Oke. ya. Kalau nggak punya passion itu, kalau nggak mau mendevelop orang lain, jangan jadi leader, gitu ya. Jadi staf ahli aja, individual Mhm. kontributor gitu ya. Oh. Kemudian bagaimana meng-coaching-nya? Ya dia harus belajar cara coaching gitu ya. Mmm. Skill coaching-nya gitu ya. Kompetensi coaching dia harus pelajari gitu ya. Harus training, ya mungkin nggak perlu training dulu di awal, mungkin dia baca buku dulu, Mhm. yang cari yang langsung bisa diterapkan ya, nonton YouTube mungkin banyak kok gitu ya. Mhm. Demo-demo coaching yang bisa pelajari. Mhm. Ya, kalau memang merasa, "Oh kayaknya ini saya memang perlu harus training sertifikasi khusus," baru ikut trainingnya, gitu. Oke. Jadi, coaching itu suatu skill yang tersendiri ya, jadi nggak bisa sembarangan juga orang, "Ah, gue bisa kok coaching," gitu. Mmm. Ternyata caranya bukan meng-coaching gitu ya, tapi Mhm. ngajarin, tapi ternyata ngomelin gitu ya, tapi nyuruh-nyuruh doang gitu ya. Jadi bukan coaching yang sebetulnya, gitu. Oke. Berarti kalau misalkan si leader ini punya tim yang motivasinya turun nih, Mhm. terus berarti si leader ini sebenarnya kayak wah, cara efektifnya tuh menjadi coach agar bisa meng-coaching si tim ini yang motivasinya kurang atau gimana tuh, Ya, Coach? jadi coaching itu perannya macam-macam sih. Mmm. Jadi di sini coaching itu perannya adalah memfasilitasi gitu ya, Mhm. eee, atasan dan timnya ini agar mereka bisa menemukan suatu solusi terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi atau tantangan yang sedang dihadapi Mhm. dan bisa apa ya, meningkatkan potensi mereka gitu ya. Mhm. Ya motivasi salah satu halnya gitu kan. Dengan coaching bisa membantu meningkatkan motivasi. Memang udah ada risetnya atau surveinya sih oleh ACF Oh. bahwa, eee, dengan coaching mampu meningkatkan motivasi kerja gitu ya, Mhm. gitu. Karena dengan coaching, tim itu akan menemukan apa yang sebetulnya, bisa membangun semangat mereka gitu loh, Mmm. dengan cara coaching gitu Heeh. ya. Nah, jadi penting banget ya seorang atasan itu punya kemampuan coaching. Jadi bukan hanya sekedar memotivasi, ayo bisa," gitu. Tapi dengan proses yang membuat mereka tuh memang betul-betul muncul motivasi dari dalamnya, dari dalam dirinya gitu. Oh. Berarti kalau misalkan dari si leader-nya aja yang buat ngajak timnya itu, "Ayo dong semangat yuk, bisa yuk," Mhm, gitu. Nah itu belum tentu si tim ini tuh merasa termotivasi, termotivasi. malah mungkin Oh. sebel gitu ya. Kalau digituin terus kan sebel ya, Iya, gitu. bingung sih. Ya gitu kan, kamu bisa," gitu. Ya Iya mungkin bisa tapi itu bukan memotivasi, itu mmm, itu bukan leader ya, itu cheerleader gitu. Ya bercanda sih gitu ya. Jadi seorang leader itu ya tadi ya perlu bisa membangkitkan motivasi internal dari timnya, bukan hanya mmm, sekedar, ketergantungan sama leader-nya untuk memotivasi terus gitu ya. mhm. Mungkin bisa dengan cara, ayo bisa," atau dengan cara-cara yang, apa ya,
membakar gitu ya. Mhm. Itu sementara menurut saya gitu, dan terus Mhm. harus jadi terus-menerus dilakukan, dan akhirnya timnya bergantung sama leader-nya gitu Mmm. ya. Jadi, ya nggak apa-apa itu, oke, ada mungkin ada momen-momen melakukan itu. Mhm. Ya yang lebih utama lagi ditambahkan, dilengkapi dengan meng-coaching agar bisa menemukan internal motivation yang lebih dalam lagi gitu, lebih kuat lagi. Kalau misalkan misalkan timnya itu motivasinya lagi turun, terus Ya. leader-nya mau meng-coaching tim. Nah itu, baiknya ada tim coaching atau kayak individu aja coaching-nya gitu, Coach? Oh, ya, ya tergantung tantangan yang sedang dihadapi ya. Mmm. Kalau tim coaching itu kan memang fungsinya adalah agar mereka secara tim bisa menyelesaikan problem bersama atau tantangan bersama. Mhm. Jadi tantangan atau problem yang memang sedang mereka alami bersama-sama gitu ya. Mhm. Itu tim coaching gitu ya. Mmm. Kalau individual coaching ya karena memang masalahnya beda-beda yang dihadapi gitu ya. Mmm. Nggak bisa dibahas bareng-bareng gitu loh. Karena juga pertama jadinya nanti saling rebutan pengen dibantu semua kan dalam satu waktu. Masing-masing punya masalah, masing-masing punya tantangan, leader-nya bingung nih mana dulu yang mau ini kan gitu. Oke. Karena masing-masing, sifatnya problem atau tantangannya individu gitu kan. Jadi harus Mmm. di-coaching secara individu gitu. Tapi apa sih, Coach, yang perlu diperhatikan atau yang perlu dilakukan si leader ini Mhm. setelah melakukan coaching kepada tim atau anggota tim? Ya okelah di-coaching semangatnya naik lagi gitu ya, dia menemukan solusi, dia punya action plan untuk menjalankannya. Ya Mmm. nggak bisa begitu dilepas juga gitu ya, Oh, perlu dipantau gitu oke. ya, perlu dipantau. Ibaratnya, bisa jadi tengah jalan dia bisa down lagi tuh motivasinya kalau terkait ke Mhm. motivasi ya, Mhm. gitu. Jadi dengan begitu si leader-nya bisa sewaktu-waktu kembali meng-coaching gitu ya. Jadi Mmm. coaching itu harus rutin sih, Mmm. nggak bisa sekali terus berharap selesai semua. Jadi perlu ada pemantauan, feedback terus-menerus dari dari atasannya ini ya, dari dia kepada timnya. Coaching terus-menerus gitu ya, secara rutin Mmm. gitu. Jadi untuk menjaga, kalau kita bicara motivasi tadi ya, Iya. untuk menjaga agar motivasinya nggak jeblok lagi gitu loh. Mhm. Udah mulai turun, segera dinaikin, daripada terlanjur udah terlalu turun, susah lagi naiknya gitu. Oh. Jadi dengan cara coaching terus-menerus gitu. Memberikan support ya, juga ya, karena sebagai atasan, ya tugasnya kan bukan hanya coaching. Mhm. Sebagai atasan dia menyediakan sumber daya, Mhm. sarana prasarana, budget, supaya timnya tuh nggak merasa ditinggal gitu aja. Mmm. Segalanya harus bikin sendiri, nggak juga. Bahkan mungkin atasannya perlu sumbang saran juga ya, kalau mereka menghadapi masalah yang cukup berat dalam projeknya, dalam tugasnya, atasannya yang harus punya kemampuan teknis yang bisa memberikan ide juga kan gitu. Bahkan, tugasnya atasan juga untuk memastikan agar penilaian-penilaian hasil kerjanya, kualitas kerjanya gitu ya, Mhm. kualitas hasil kerja gitu ya, penilaian-penilaian kualitas hasil kerjanya juga sesuai dengan harapan gitu. Oke. Berarti kalau misalkan, motivasi si timnya ini lagi turun, itu Mhm, di-coaching, tapi kalau misalkan udah mulai naik, itu tetap dipantau. Tapi betul. kalau misalkan udah mulai turun lagi, nanti Iya, di-coaching lagi. jadi jangan tunggu sampai terlanjur jeblok ya, Heeh. tapi ada sinyal-sinyal bahwa, eee, ini apa, ada penurunan langsung tindak lanjuti dengan coaching. Sebetulnya jangan itu doang sih, tapi preventif ya, ibaratnya lagi turun nggak turun motivasinya, tetap di-coaching secara rutin, Oh, sehingga tetap terjaga motivasinya nggak sempet turun gitu loh. itu efektifnya melakukan coaching ke tim itu berapa minggu sekali kah, atau berapa bulan sekali Oh, kah gitu, Coach? beda-beda sih, saya nggak ada formula yang tepat ya, aduh maaf. Berarti nggak harus. Nggak ada formula yang baku bahwa coaching itu harus 2 minggu sekali, harus seminggu sekali, harus secara formal gitu ya. Tergantung juga budaya di situ juga ya. Kalau memang permasalahannya atau projeknya juga. Kalau tugas pekerjaan atau project itu hal yang sangat baru banget gitu ya, Mhm. ya mungkin coachingnya perlu lebih sering ya, dan perlu Oh. suatu jam yang khusus. Tapi kalau sekedar lebih ke ya pekerjaan yang sehari-harinya, dia sudah tahu, mungkin coachingnya juga case per case aja, atau dilakukan secara informal. Misalnya ketemu
Ya pada saat ketemu aja gitu. Cukup 15 Bagus. menit gitu ya, secara cepat. Berarti nggak harus Nggak formal formal. di ruangan 1 jam gitu ya. Oke, sahabat coaching, mungkin segitu dulu sesi kali ini. Buat teman-teman yang mau menjadi leader sebagai coach, bisa langsung daftar aja atau tengok di website kami di www.corporateconsulting.com. Oke teman-teman, saya Aulia. Saya Ditya Mijaya. Sampai Sampai jumpa. jumpa.